Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Rijali. Silakan maju. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu'ilani rabbak wa bil-islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bilqis, silakan maju ke depan untuk pemimpin dan yang lain dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Bilqis, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya Ibu akan absen ya, tapi kali ini berbeda. Jika Ibu menyebutkan nama kalian, maka kamu harus sebutkan salah satu negara yang ada di dunia ya. Ahmad Rijali, Al-Fatih, Portugal, Alika, Amanda, Korea, Akila, Malaysia, Asila, Aulia, Belanda, Bilqis, Australia, Davina, Vietnam, Hafiz, Australia, Intan, Argentina, Nirmala, Amerika, Nur Apipa, Inggris, Putri, Spanyol, Syarif, Portugis, Zahira. Filipina. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengingatkan kesepakatan kelas kita. Masih ingat kesepakatan kita kelas kita dalam belajar? Apa aja? Yang pertama, Tidak boleh berisik, tidak boleh berisik. Yang kedua, tidak boleh mengobrol, tidak boleh mengobrol. Yang ketiga, tidak boleh membuang sampah sembarangan. tidak boleh membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, Ibu mau kasih semangat dulu ya. Ibu mau kasih tepuk semangat biar kalian belajar hari ini tambah semangat. Siap? Siap. Tepuk semangat. Sekali lagi boleh? Ya, tepuk semangat. Nah, alhamdulillah sudah semangat ya. Nah, hari ini kita belajar IPAS. Tapi sebelumnya Ibu mau mengingatkan dulu. Minggu lalu kalian belajar IPAS materinya apa? Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Nah, kalian masih ingat tidak? Bangsa mana aja yang datang ke Indonesia? Ada negara mana? Spanyol, terus? Belanda, terus? Inggris, lalu apa lagi? Jepang, terus? Portugis. Nah, negara-negara itu kalian tahu tidak bahwa mereka itu negara-negaranya adalah di benua yang berbeda-beda, ya? Nah, hari ini kita ini ada kaitannya dengan pelajaran minggu lalu. Kita akan mempelajari tentang 6 benua dan negara-negara yang ada di dalamnya.
Ya, jadi sangat berkaitan. Jadi kita nanti cari tahu nih, Belanda ada di benua apa ya? Terus Perancis di mana ya gitu. Jadi kita belajar tentang benua. Nah, pernah dengar apa itu benua? Ada yang tahu? Apa itu benua, pernah dengar? Pernah. Kalau pernah dengar, tahu nggak benua itu apa? Ya, Pak Rijali? Daratan yang luas. Daratan yang luas. Oke, ada lagi yang lain? Apa? Bagian-bagian wilayah di dunia. Jawabannya udah sangat bagus ya. Nanti kita akan mencari tahu di materi mengenal 6 benua yang ada di dunia. Sebelumnya Ibu ingin memberitahu manfaat dan tujuan pembelajaran. Ya, manfaat mempelajari 6 benua. Yang pertama, memperluas wawasan kita dan pengetahuan umum. Yang kedua, dengan mengetahui karakteristik masing-masing benua, kita akan lebih menghargai keberagaman budaya, bahasa, dan kondisi geografis di dunia. Itu manfaatnya. Selanjutnya adalah tujuannya. Ya, tujuannya adalah kamu nih mempelajari 6 benua nanti harus mencapai tujuan ini. Ada 2. Yang pertama, dengan mengamati video dan teks bacaan, kamu semua mampu menganalisis pembagian wilayah di 6 benua. Ciri khasnya, kondisi geografis di berbagai negara dengan tepat. Tujuan yang kedua, dengan mengamati video dan teks bacaan, kamu mampu membuat lini masa yang nantinya akan menjadi pajangan dinding tentang karakteristik 6 benua dengan tepat. Selanjutnya, sebelum kita mulai, Ibu mau kasih, biar kalian fokus ya, Ibu mau kasih tepuk fokus ya. Masih ingat yang biasa kita lakukan? Yang melihat, mendengar, dan mengingat. Oke, siap? Siap. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekarang Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Tolong disimak baik-baik videonya ya. Benua Eropa, benua Australia, benua Amerika, dan benua Antartika. Nah, setelah kalian lihat video tadi, nah berarti kamu sudah tahu ya, 6 benua yang ada di dunia. Apa saja tadi? Asia, Asia, Amerika, Amerika, Afrika, Eropa, Australia, Antartika. Ibu akan menjelaskan satu-satu dari masing-masing benua. Nah, apa itu benua? Benua adalah bagian bumi yang berupa tanah atau daratan yang sangat luas. Benua terbentuk melalui proses pergerakan lempeng tektonik yang terjadi secara konvergen, divergen, dan transformer. Mengapa benua bisa terbentuk? Nah, pembentukan benua adalah hasil dari proses geologis yang sangat kompleks dan berlangsung selama miliaran tahun, yaitu prosesnya dari panas bumi, pergerakan lempeng, baru terbentuklah benua. Benua ada 6, ada benua Eropa, benua Asia, Australia, Antartika, Afrika, dan Amerika. Benua Asia. Benua Asia adalah benua terbesar, ya. Benua yang paling besar dari 6 benua lain dengan luas sekitar 44,58 juta kilometer persegi. Benua Asia dijuluki sebagai benua kuning karena penduduknya memiliki kulit kekuningan. Letak geografisnya, benua Asia diapit oleh 3 benua, yaitu benua Eropa, Australia, dan Amerika, dan dibatasi oleh 3 samudra, Samudra Hindia, Pasifik, dan Arktik. Iklimnya itu ada 2, ada tropis dan subtropis. Letak astronomisnya ini 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang selatan. Kawasannya terbagi menjadi 6 kawasan. Ada Asia Tenggara, Selatan, Timur, Barat, Tengah, dan Utara. Lalu yang kedua ada benua Amerika. Benua Amerika adalah benua terbesar kedua setelah benua Asia, ya.
Luasnya sekitar 42.292.000 km persegi. Benua Amerika dijuluki sebagai benua merah karena warna kulit orang Indian mayoritasnya berwarna merah. Letak geografisnya berada di antara Samudra Atlantik dan Pasifik serta Samudra Arktik dan Pasifik. Iklimnya ada 4, ada kutub, subtropis, tropis, dan gurun. Letak astronomis 35 derajat bujur barat sampai 170 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Kawasannya terbagi 3 kawasan, ada Amerika Tengah, Utara, dan Selatan. Selanjutnya ada benua Afrika. Benua Afrika ini merupakan benua dengan jumlah penduduk kedua terbanyak setelah benua Asia. Nah, ini luasnya ada 30,24 juta kilometer persegi. Benua Afrika dijuluki sebagai benua hitam karena mayoritas penduduknya itu berkulit hitam dan beras negro. Letak geografisnya di antara benua Afrika berada di Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Iklimnya ada 4, ada tropis, gurun, Mediterania, dan subtropis. Tapi kebanyakan di sana iklimnya itu gurun, panas. Kawasannya terbagi menjadi 5, yaitu Afrika Utara, Barat, Timur, Tengah, dan Selatan. Lalu ada benua Australia. Benua ini adalah benua yang paling terkecil ya di dunia. Karena luasnya cuma 7,6 juta kilometer persegi. Nah, benua Australia dijuluki sebagai benua hijau. Kenapa? Karena banyak tumbuhan hijau yang hidup di sepanjang tahun di sana. Dan dia juga dijuluki sebagai negeri kanguru. Karena di sana mayoritas kebanyakan itu populasi kangurunya itu banyak di Australia. Selanjutnya ada benua Eropa. Benua Eropa berada di daratan yang sama dengan benua Asia. Nah, makanya dinamakan lempeng Eurasia karena dia satu daratan yang sama dengan benua Asia. Lalu benua Eropa dijuluki sebagai benua biru karena penduduknya itu memiliki mata berwarna biru. Benua Eropa terletak di sebelah barat benua Asia dan dibatasi pegunungan Ural. Iklimnya ada subtropis, sedang, dan iklim kutub. Kawasannya ada 4, ada Eropa Barat, Timur, Selatan, dan Utara. Dan yang terakhir, ini adalah benua yang paling unik, yaitu benua Antartika. Kenapa? Karena di sana itu merupakan zona bebas, tidak ada negara, tidak ada yang memiliki negara manapun. Kenapa? Karena di sana itu adalah kutub, es semuanya. Di sepanjang benua Antartika itu beriklim kutub. Dan dia dijuluki sebagai benua abu-abu. Iklimnya cuma satu, yaitu iklim dingin, karena di kutub. Kawasannya terbagi 2, ada Antartika Barat dan Antartika Timur. Nah, setelah kamu mendengar dan melihat penjelasan dari Ibu, di meja kamu, coba dilihat petanya, dibuka petanya. Ibu mau kasih pertanyaan. Coba kamu cari ya, di peta itu ada bendera negara-negara. Coba, kalau misalkan negara Belanda ada di benua apa? Eropa. Ada di benua Eropa. Kalau negara Arab Saudi, di mana? Di Asia. Nah, kalau Prancis ada di Eropa. Nah, sekarang Ibu tanya nih, kalau ini kamu harus tahu ya. Kamu tinggal di negara Indonesia. Indonesia tinggal di benua Asia. Bagian Asia mana Indonesia adanya? Asia Tenggara. Oke, bagus pengetahuannya ya. Dia tambah fokus karena pembelajaran kita masih panjang ya. Siap? Siap. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar. melihat, fokus. Oke, baik ya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan tugas kelompok. Nah, kelompok ini sudah dibentuk nih sebelumnya berdasarkan asesmen diagnostik yang Ibu lakukan. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok. Kita kasih nama dulu ya kelompoknya. Yang sebelah sini mau dikasih nama apa? Apa? Kelompok harimau. Yang ini?
Kelompok rusa yang ini? Pinguin. Kelompok pinguin. Oke, berarti Ibu sekarang akan membagikan LKPD untuk tugas kelompok. Dan di meja kalian sudah tersedia bahan-bahannya. Kita akan membuat lini masa pajangan dinding tentang benua, tentang 6 benua. Sebelumnya lihat ke depan dulu, jelaskan nanti cara membuatnya ya. Perhatikan, Ibu sudah punya contoh. Ini adalah contoh lini masanya. Ini contohnya benua Eropa. Ya, nanti Ibu bagi-bagi, setiap kelompok dapat 2 benua ya. Di sini ada puzzle. Nanti di meja kamu ada puzzle yang harus disusun menjadi peta benua yang benar. Lalu ada batas. Batas utaranya kamu cari. Di situ sudah Ibu sediakan. Ada laptop, ada buku materi, dan ada peta. Kamu bisa cari referensi dari mana aja. Boleh dari Google, dari peta. Nanti kamu cari batas di Eropa, utara, selatan apa, barat apa, timur. Lalu di sini nanti ada kawasannya, dicari kondisinya, iklimnya, julukannya. Lalu di sini ada wilayah. Kawasan Eropa Selatan, negaranya apa aja? Ya, Eropa Timur, negaranya apa aja? Kayak gitu. Jadi dicari dari referensi. Waktunya kita sepakati dulu ya. 15 menit selesai. Oke? Siap? Oke. Silahkan kalian mulai bekerja, dibagi-bagi tugasnya. Yuk, yang bagian nulis siapa? Dibagi-bagi tugasnya, silakan diskusikan. Diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Ya, di sini ada laptop, silakan dibuka Google-nya. Dicari referensinya. Ya. Yang bagian nempel siapa? Dibagi-bagi tugas. Silakan ini digunakan, ininya dicari di Google dulu. Kalau nggak ada di peta, boleh cari di Google. Oh, ini passwordnya. Nah, cari ya di sini ya. Silakan dibaca petunjuk LKPD-nya ya. Caranya, cara mengerjakannya. Ini batasnya. Kamu bagian bikin puzzle, iya. Ini benua Antartika, berarti ini puzzle-nya ya. Kalau ada hal yang tidak dipahami, tolong tanyakan ke Ibu ya. Ya. Batas, lihat. Ini udah, silakan tempel puzzle-nya. Langsung aja tempel puzzle-nya. Benua Asia mana? Benua Asia puzzle-nya dulu. Nah, ya silakan dikerjain. Oke, selesai nih. Kelompok harimau juga sudah selesai. Semuanya sudah selesai ya? Sudah. Sebelum presentasi, kita ice breaking lagi. Biar presentasinya lebih semangat. Kalian berdiri, Ibu akan kasih lihat tepuk penguin. Berdiri semuanya. Lihat ke layar, ikuti gerakannya ya. Siap? Yo, semangat lagi. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, kita mulai presentasi, siap?
Siap. Oke, yang presentasi pertama kelompok harimau akan mempresentasikan benua Afrika dan benua Asia. Silakan maju. Yap, yuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan benua Afrika dan benua Asia. Benua Afrika luas wilayah 30.330.000 km persegi. Posisi penduduk ras sebagian besar ras negro. Kawasan Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, Afrika Selatan. Berulang benua hitam. Iklim subtropis, gurun, mediter, dan subtropis. Letak astronomi 37 derajat, lintang utara sampai 34 derajat, lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur barat. Batas utara, Laut Tengah, Laut Mediterania. Selatan, Samudra Atlantik. Barat, Samudra Atlantik. Timur, terusan dua Samudra Hindia dan Laut Merah. Oke, lanjut. Benua Asia. Luas wilayah 44,3 kondisi penduduk ras Mongoloid. Kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tengah, dan Asia Barat. Julukan benua bumi. Iklim tropis dan subtropis. Letak astronomi 30 derajat bintang utara sampai 11 bintang selatan dan 260 derajat sampai 159 bujur timur. Batas utara Samudra Atlantik, selatan Samudra Hindia, barat benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Laut Tengah dan Danela. Terusan Suez dan Laut Merah. Timur Selat Bering dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah benua Asia, kawasan Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Laos, Thailand, dan Vietnam. Asia Selatan, India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal. Asia Timur, Jepang, China, Korea Selatan, dan Korea Timur. Asia Tengah, Armenia, Kazakhstan, dan Afghanistan. Asia Barat, Arab Saudi, Iran, Irak, dan Turki. Oke, untuk presentasi dari kelompok harimau ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya silakan. selain Indonesia, negara yang ada di benua Asia Tenggara apa saja? Saja. Ada Malaysia, Laos, Thailand, dan Vietnam. Oke, ya silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dikumpulkan. Nanti ibu yang ke sana ya. Oke, sudah selesai. Oke. Selanjutnya hasil dari karya kalian tolong dikumpul. Nanti ibu akan tempel di dinding. Sampahnya diberesin ya. Lagu 6 benua. Liriknya nanti pakai lagu becak. Tahu kan lagu becak-becak gitu ya? Siap? Siap ya? Ini teksnya ya. Siap. 1, 2, 3. Mari kawan semua kita ulas bersama tentang enam benua yang ada di dunia. Ingat-ingat semua, janganlah sampai lupa. Enam benua yang ada di dunia. Asia yang pertama terbesar di dunia. Lalu ada Afrika terbesar nomor 2. Lalu ada Afrika yang panas cuacanya. Tempatnya sungai Nil juga gurun Sahara. Selanjutnya Eropa yang tidak punya gurun. Benua Australia terkecil di dunia. Terakhir Antartika tak dihuni manusia. Ayo kawan, hafalkan bersama. Oke, tepuk tangan semuanya.
Alhamdulillah pelajaran kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Ibu akan memberikan kesimpulan pada pelajaran hari ini. Hari ini kita tadi belajar apa aja? Belajar benua. Benua ada 6. Ada benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Antartika, dan Australia. Nah, semua benua-benua tersebut itu kita mempelajarinya itu ada manfaatnya. Kita mempelajari tentang benua itu bisa membuka mata kita tentang keindahan dan keretanan planet bumi. Kita akan menyadari bahwa semua makhluk hidup di dunia ini, di bumi, saling membutuhkan dan saling memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti kalau kamu ada rezeki bisa keliling dunia. Amin. Nah, Ibu mau tanya sebelum ditutup, ada hal yang belum dipahami? Ya, apa? Kenapa kita harus mempelajari benua? Ya, yang pertama, kita tadi sudah Ibu sebutkan juga ya di awal ya, supaya menambah wawasan kita ya, Gila ya. Jadi kalau misalkan kita tahu wawasan, kita jangan hanya mengenal Indonesia aja. Dunia itu luas, berbagai macam negara, berbagai macam wilayah, budaya, itu kita harus pelajari agar jika kita nanti sukses, misalkan pergi Kila, misalkan nanti dapat kerjanya di Inggris, masa Kila nggak tahu Inggris ada di benua apa gitu ya. Itulah salah satu kenapa kita harus mempelajari benua. Sekarang Ibu mau refleksikan pembelajaran. Di meja kamu sudah ada memo. Silahkan kamu bentuk emoji. Pembelajaran hari ini apakah senang, sedih, marah? Silahkan dibikin emojinya. Ya, yang sudah selesai boleh ditempel dari kelompok harimau dulu. Refleksinya bagus, semuanya senang. Apa benar senang? Belajar hari ini senang. Kalau senang, alhamdulillah. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa kalian serap materinya dengan baik. Oke, selanjutnya Ibu mau kasih pesan moral ya. Pesan moral hari ini, setiap benua itu memiliki sejarah, budaya, dan cara hidup yang unik ya. Dengan mempelajari benua, kita akan lebih memahami dan menghargai perbedaan tersebut. Hari ini akan menumbuhkan sikap saling menghormati dan toleransi antar sesama ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberitahu pelajaran selanjutnya minggu depan. Kita masih di bab 3. Selanjutnya kita akan belajar tentang perbedaan geografis negara-negara di dunia, yaitu untuk materi minggu depan. Sekarang kita siap-siap untuk pulang, dirapikan dulu, laptopnya dimatikan, ditutup, doa dulu, dipimpin oleh ketua kelas kita, Rijali. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.